Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran Soekarno dalam Proklamasi Nasional. Insinyur Soekarno atau yang bisa dipanggil Bung Karno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Soekemi Sosrodihardjo dengan Ida Ayu Nyoman Rai. Ayah Soekarno adalah seorang guru. Raden Soekemi bertemu dengan Ida Ayu ketika dia mengajar di Sekolah Dasar Pribumi Singaraja, Bali. Soekarno hanya menghabiskan sedikit masa kecilnya dengan orang tuanya, hingga akhirnya dia tinggal bersama kakeknya, Raden Harjokromo di Tulungagung, Jawa Timur. Soekarno pertama kali bersekolah di Tulungagung hingga akhirnya dia ikut kedua orang tuanya pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke Easter Inland School di tahun 1911. Soekarno dipindahkan ke Europesc Lagere School atau ILS untuk memudahkannya diterima di Hongere Burger School atau HBS. Setelah lulus pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikan di HBS Surabaya, Jawa Timur. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para tokoh dari Sarekat Islam, organisasi yang kala itu dipimpin oleh HOS Djokroaminoto, yang juga memberi tumpangan ketika Soekarno tinggal di Surabaya. Dari disinilah rasa nasionalisme dari dalam diri Soekarno terus mengelora. Di tahun berikut, Soekarno mulai aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Darmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Nama organisasi tersebut kemudian Soekarno ganti menjadi Jongjava atau Pemuda Jawa pada 1918. Di tahun 1920, selesai tamat dari HBS, Soekarno melanjutkan studinya ke Teknis Cehoge School, sekarang berganti nama dengan Institut Teknologi Bandung, di Bandung, dan mengambil jurusan Teknik Sipil. Saat bersekolah di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Sarekat Islam dan sahabat karib Djokroaminoto. Melalui Haji Sanusi, Soekarno berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Djipto Mangunkusumo, dan Dr. Dosdecker yang saat itu merupakan pemimpin organisasi nasional Indische Partij. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemene Studi Club di Bandung yang diinspirasi dari Indonesia Studi Club dipimpin oleh Dr. Sutomo. Algemene Studi Club merupakan cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Bulan Desember 1929, Soekarno ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di penjara Banceui karena aktivitas di PNI. Pada tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Dari dalam penjara inilah Soekarno membuat pledoi yang fenomenal Indonesia menggugat. Soekarno dibebaskan pada tanggal 13 Desember 1931. Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno kembali ditangkap oleh Belanda pada bulan Agustus 1933 dan diasingkan ke Flores. Karena jauhnya tempat persinggahan Soekarno, hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional lainnya. Namun semangat Soekarno tetap membara seperti tersirat
dalam setiap suratnya. Kepada seorang guru persatuan Islam bernama Ahmad Hasan pada tahun 1938 hingga tahun 1942, Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Soekarno baru benar-benar bebas setelah masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Di awal kedudukannya, Jepang tidak terlalu memperhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia hingga akhir sekitar tahun 1943. Jepang menyadari betapa pentingnya para tokoh-tokoh ini. Jepang mulai memanfaatkan tokoh pergerakan Indonesia, di mana salah satunya adalah Soekarno, untuk menarik perhatian penduduk Indonesia terhadap propaganda Jepang. Akhirnya tokoh-tokoh nasional ini mulai bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Meski ada pula yang tetap melakukan gerakan perlawanan seperti Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin, karena menganggap Jepang adalah fasis yang berbahaya. Soekarno sendiri mulai aktif mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, diantaranya adalah merumuskan Pancasila, UUD 1945, dan dasar-dasar pemerintah Indonesia, termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Pada bulan Agustus 1945, Soekarno diundang oleh Marsekal Terauchi, pimpinan Angkatan Darat wilayah Asia Tenggara, ke Dalat, Vietnam. Marsekal Terauchi menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia merdekakan dan segala urusan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tanggung jawab rakyat Indonesia sendiri. Setelah menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Para tokoh pemuda dari PETA menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, karena pada saat itu Indonesia menjadi kevakuman kekuasaan. Ini disebabkan karena Jepang telah menyerah dan pasukan sekutu belum tiba. Namun Soekarno, Hatta, dan beberapa tokoh lainnya menolak tuntutan ini dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang. Pada akhirnya Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional lainnya mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan sidang yang diadakan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, panitia kecil untuk upacara proklamasi yang terdiri dari 8 orang resmi dibentuk. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Teks proklamasi secara langsung dibacakan oleh Soekarno yang semenjak pagi telah memenuhi halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Agustus 1945, mengatakan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dikukuhkan oleh KNIP. Kemerdekaan yang telah didapatkan ini tidak langsung bisa dinikmati, karena bertahun-tahun berikutnya masih ada sekutu yang secara terang-terangan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan bahkan berusaha untuk kembali menjajah Indonesia. Gencatan senjata dari pihak sekutu tak lantas membuat rakyat Indonesia menyerah, seperti yang terjadi di Surabaya ketika pasukan Belanda yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi berusaha untuk kembali menyerang Indonesia. Rakyat Indonesia di Surabaya dengan gigihnya terus berjuang untuk tetap mempertahankan kemerdekaan hingga akhirnya Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi tewas dan pemerintahan Belanda menarik pasukannya kembali. Perang seperti ini tidak hanya terjadi di Surabaya, tapi juga hampir di setiap kota. Republik Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer Belanda ke PBB
karena agresi militer tersebut dinilai telah melanggar suatu perjanjian internasional, yaitu Persetujuan Linggarjati. Walaupun telah dilaporkan ke PBB, Belanda tetap saja melakukan agresinya atas permintaan India dan Australia. Pada tanggal 13 Juli 1947, masalah agresi militer yang dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda rapat Dewan Keamanan atau kayak PBB, di mana kemudian dikeluarkan resolusi nomor 27 tanggal 1 Agustus 1947 yang isinya menyerupakan agar konflik bersenjata dihentikan. Atas tekanan Dewan Keamanan PBB pada tanggal 15 Agustus 1947, pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata pada tanggal 25 Agustus 1947. Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang akan menjadi penegak konflik antara Indonesia dan Belanda. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.